A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Faqala aidan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'anu kama unzil wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arif. Allah. Amin. Seperti biasa kita mulai suratul Fatihah dulu. Pak Adin silakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Memen silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Lazuardi bisa dimulai, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Maaf, Pak Adin bisa diulang lagi, Pak? Sekali lagi, Pak Adin. Oh, Al-Fatihahnya. Ya, ya. Baik, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kemarin ini kebetulan Pak Lazuardi, alhamdulillah bisa hadir. Kemarin kita di materi itu membahas tentang makhorijul huruf ya, yang pertemuan terakhir waktu Pak Lazuardi masih komplit ya, kita komplit berempat waktu itu. Ya. Jadi membahas tentang makhorijul huruf, masuk ke kelompok huruf-huruf yang ada di lidah. Itu sampai ke huruf apa aja yang kemarin kita bahas, Pak? Yang ada di tenggorokan, huruf lisan, Mam, Di tenggorokan sudah kita bahas Ya. ya. Ada berapa huruf yang ada di tenggorokan? 6. 6 4. huruf. 6 huruf. Ya. Terus masuk ke kelompok yang ada di lidah itu sampai huruf apa aja? Kita bahas kemarin, Pak. Apa yang bisa mengulang? Terakhir. Masuk ke kelompok lidah baru 5 huruf ya. Baru 5 huruf kemarin kita bahas. Jadi of ya, bagian lidah terdalam, paling dalam. Kaf, maju, terus di tengah-tengah lidah ada huruf iya, jim, dan sya. Ya. Mam, Baru sampai 5 Mam. huruf. 5 huruf itu ya. Kemarin kita pertemuan terakhir. Yang kita punya rencana mau latihan makhorijul, namun belum terkesampaian. Ya kan? Mau latihan makhorijul huruf yang itu. Sedikit melanjutkan ya, sedikit melanjutkan.
selain dari 5 huruf itu, tambah lagi satu makhraj yang ada di lidah itu ada huruf bod. Kemarin 5 ya, qaf, kaf, ya, sya, dan jim. Yang mana qaf itu di pangkal lidah, kaf maju sedikit. Kalau qaf di pangkal lidah dan mengangkat, disertai mengangkatnya anak lidah, ya, yang memunculkan sifat isti'la, ya. Isti'la itu terangkat, artinya terangkat, yang menghasilkan suara yang tebal dan berat. Itu qaf, ya. Bagian lidah terdalam tempatnya atau makhrajnya. Kaf maju sedikit, ya, dia istifal, lawanan dari isti'la, dia suaranya tipis, ya, dan sifatnya yang itu hamas, ya, hamas, ya, dia siddah, dia hamas, ya, ini dia istifal, ya, itu kaf. Terus maju tengah-tengah lidah, sya, shin, sya, ya, shin, ya, dan jim, ya, itu di tengah-tengah lidah. Nah, tambah lagi dari 5 kemarin, itu ada huruf bod. Huruf bod. Huruf bod itu, ya, ini yang rata-rata kita, ya, rata-rata kita yang belajar atau tahsin itu mengalami kendala atau kesulitan di huruf bod. Makanya kita coba ini untuk persiapan nanti kalau ketika kita sudah lancar baca, ya, lancar baca dan paham semua hukum-hukumnya, kita bisa latihan nanti, latihan di huruf-huruf yang mengalami kendala atau kesulitan-kesulitan. Terutama ya kalau saya perhatikan di huruf bod, ya, yang pertama. Bod itu keluar dari kedua sisi lidah. Kedua sisi lidah, kiri kanan lidah, kiri sisi kiri kanan lidah, ya. Atau ada juga yang pakai sebelah aja, sebelah sisi lidah, baik kiri maupun kanan. Kalau yang pakai cuma sebelah sisi lidah, itu biasanya yang melafalkan huruf dot, dia mulutnya rada menyon gitu. Kalau saya nggak bisa, harus kiri kanan lidah gitu. Ada yang pakai dot itu dot, mulutnya menyon, dot sebelah aja pakainya. Kalau saya nggak bisa yang sebelah, pakainya kiri kanan lidah. Jadi sisi keluarnya itu dari sisi kiri kanan lidah, ya, bertemu dengan gigi geraham bagian atas, itu huruf bod. Jadi kedua tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas, ya. Nah, itu huruf bod. Bod, ya. Itu huruf bod itu nambah satu, ya. Sifat-sifatnya itu huruf bod. Sifat dari huruf bod itu jahar. Jahar artinya lantang atau berkumandang, ya, jahar. Itu sifat yang pertama. Terus dia rokhawah. Mengalir. Makanya kalau dengar ketika imam, ya, kalau yang bacaan imamnya tartil bagus, itu walau agak-agak nyangkut, terkesan kayak nyangkut, itu untuk memanjangkan atau menimbulkan sifat rokhawahnya. Walau ketika walau itu berat, seperti berat, kayak nyangkut gitu. Itu menampilkan sifat rokhawahnya. Yang itu huruf bod. Terus dia punya sifat juga isti'la. Isti'la artinya mengangkat, ya, mengangkatnya anak lidah ke langit-langit bagian dalam, ya. Isti'la. Terus dia juga punya sifat itobako. Nah, ini sifat ini bukan sekedar isti'la.
dia lebih mantap lagi, lebih apa namanya, lebih menyulitkan lah untuk kita yang belajar ya, yang belajar itu. Itbaq itu artinya bukan sekedar mengangkat tapi merapat, mengangkat sekaligus merapat. Lidah ini merapat ke langit-langit atas. Ya, yang punya sifat itbaq ini ada nggak banyak sih. Ada berapa? Ada ghin, ada ain, ya. Maaf. Yang punya sifat itbaq itu ada sod, ada sod, bod, to, terus vo, ya. Ya itu vo, to, sod, dot. Ada 4 yang punya sifat itbaq itu ya. Jadi 4 huruf ini punya sifat itbaq. Itbaq itu artinya merapat, bukan hanya sekedar mengangkat, namun sekaligus merapat ke langit-langit atas posisi lidah kita. Jadi kalau kita mau benar-benar apa namanya fasih, ya itu harus dapat semua apa namanya sifat-sifat huruf-huruf tersebut, gitu. Itu lebih ketahuan kalau kita sudah betul-betul fasih ya. Jadi arahnya ke situ nanti. Jadi mengulang lagi, huruf bod tadi isti'la sekaligus itbaq. Kalau sifat itbaq itu sudah otomatis isti'la. Namun kalau isti'la artinya belum tentu itbaq ya, karena itbaq ini paling tinggi, merapat, bukan sekedar naik. Bukan sekedar naik anak lidah. Jadi kalau dia itbaq itu sudah pasti isti'la. Tapi kalau isti'la belum tentu itbaq. Ya, misalnya saya kasih contoh di huruf yang isti'la, namun dia nggak itbaq misalnya. Itu di huruf qaf, ya, qaf atau dan ghin, ghin juga nggak itbaq dia. Yang itbaq itu cuman vo, po, pod, bod. Empat huruf itu yang itbaq. Artinya menempel, merapat, menempel anak lidah. Apa namanya lidah kita itu itbaq. Tapi kalau huruf qaf dia nggak itbaq, walaupun dia isti'la. Makanya saya bilang tadi kalau yang itbaq itu sudah pasti isti'la. Namun kalau isti'la semua bukan semua huruf yang isti'la pasti itbaq. Misalnya ghin dan qaf itu nggak isti'la, nggak itbaq itu. Ya. Terus apa lagi? Qaf, ghin ada berapa huruf itu? Dot, to, vo. Sama ghin. Ghin dan ho ya, ghin dan ho itu nggak itbaq itu. Jadi yang itbaq tadi pod, terus bod, to, vo. Jadi ghin dan ho itu nggak itbaq ya. Isti'la itu pod. Ada berapa huruf yang isti'la, Pak? Istilah itu 7 kalau. Apa aja? Kalau tadi yang so, do, ho, ghin, sama qaf. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Qaf ya. Qaf, ghin, obo, to, bo, tod. Do, 6 ya. Ada 6 ya, 6 huruf. Ini terjadi perbedaan ya, istilah ini ada terjadi perbedaan. Namun yang saya pelajari itu ada 6 ini tadi. Namun ada yang memasukkan ro. Ini jarang dipakai, memasukkan ro. Ada yang ahli qiraah ya, ulama-ulama qiraah. Kalau di catatan saya ada 7. Apa aja Pak Memen? Ho, so, do, ghin, to, ho, to, ho,
so, do, ghair, to, ha, do. Tadi yang ini, yang apa namanya? Yang itsbah ditambah dengan ha, ghain dan qaf. Jadi 7. Apa Pak? Tambah apa aja? Enggak, kan yang tadi yang tidak masuk istilah kan belum tentu dia isbah. Yang isbah itu ada 4 kan. Terus yang tidak Ya. masuk istilah yang tidak masuk itu ha, ghain sama qaf. Iya, betul. Oh, Rin dan Kof, betul. Jadi itu 3 itu nggak itebak ya, nggak itebak dia 3 itu nggak itebak, yang 4 itu itebak. Itebak itu artinya merapat atau menempel lidah kita ke langit-langit. Terus yang Rin, Ho dan Kof tadi tidak cuman sekedar istilah aja, mengangkat aja. Maksud saya tadi ada selisih pendapat, perbedaan ya pendapat. Itu sebagian ulama ada yang memasukkan ro. Namun kalau di buku-buku yang saya baca itu belum ketemu saya yang memasukkan ro itu. Belum ketemu. Mungkin yang nggak umum lah. Mungkin hanya sebagian aja dari ahli-ahli qiraah ya. Hanya sebagian kecil yang memasukkan ro. Tapi saya pernah dengar bahwa huruf-huruf yang dilafalkan pakai o, dia ini prinsipnya begitu. Yang dilafalkan pakai o, membulatkan mulut, itu dia masuk istilah. Namun kalau kita pelajari dan yang saya pelajari juga di buku, itu ro saya nggak masuk, gitu ya. Ini hanya sekedar pengetahuan aja. Jadi misalnya ho, terus ko, do, bo, itu ya kan misalnya itu ro. Nah makanya ro itu dimasuk karena dia pakai prinsipnya bahwa o yang pakai o itu semua huruf-huruf yang berat, yang cara pelafalannya berat atau tebal gitu. Namun kalau yang kita pelajari dan di Tuhfatul Atfal juga nggak dimasukkan, ro nggak dimasukkan. Gitu ya. Jadi tadi itu kembali lagi ke pembahasan huruf apa namanya bod ya. Jadi istilah ada 7 ya. Kalau kita tidak masukkan ro itu ada 7 ya. Istilah yang mempunyai sifat istilah, yang punya sifat itbaq ada 4. Gampang. Pod, bot, pasangan. Pod, bot, to, zo. Itu sama. Yang pot sama dot tulis apa namanya penulisannya sama. Cuman nggak ada titik doang. Salah satu. Zo dan to juga begitu. Ya. Jadi tambahan malam ini ada huruf dari yang berasal dari lidah atau makhrajnya dari lidah, kita tambahkan bod. Bod itu makhrajnya tadi kedua sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas ya, disertakan mengangkatnya anak lidah. Itu huruf apa namanya bod ya. Ya. Walado. Waladolin. Ya. Satu lagi apa namanya itbaq kata di ismat, ada sifatnya sifat khususnya yaitu apa namanya lupa saya Yang apa tadi? Sifat khusus dari huruf bod. Apa sih? Apa? Sifat khususnya istitolah ya, istitolah. Nah, istitolah itu artinya memanjangnya suara. Ya, istitolah namanya, sifatnya sifat khususnya istitolah ya. Jadi sifat huruf bod itu ada istitolah namanya.
Jadi karena menempelnya sisi lidah kiri kanan lidah kita, jadi dia memanjang suaranya. Ab, ab, ab. Karena hampir keseluruhan mulut bekerja gitu loh. Hampir keseluruhan mulut bekerja, makanya dia berat. Dan memang kita rata-rata yang tahsin itu kendalanya itu pasti di huruf dot itu yang pertama, ya. Abbo, abbo, ub. Jadi bukan hanya ujung lidah yang ditempelkan ketika mematikan huruf dot, tapi sisi kiri kanan lidah secara keseluruhan ditempel dengan gigi geraham kita, gigi geraham atas, ya. Ab, 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 ab. Nah, gitu. Ib. Nah, jadi memang agak berat. Jadi dan disertakan mengangkatnya tadi anak lidah, yaitu istilah terus itbaq juga, ya, bukan hanya sekedar istilah, namun juga itbaq gitu. Ya, memang nggak semua orang yang pas betul-betul pas sebetulnya. Namun kita sama-sama belajar, kita upayakan, ya. Kita upayakan, ya, walaupun belum sempurna betul, namun arahnya jangan melenceng, jangan lari, ya. Yang paling gampang itu dal, larinya ke makhraj huruf dal, ya. Itu yang paling gampang larinya, gitu. Jadi kalau dal itu hanya ujung lidah saja, sisi lidah bagian depan bertemu dengan belakang gigi seri atas atau di pangkal berdekat gusi gigi seri atas, itu dal, ya. Berentet berdekatan dengan nun, dengan lam, ya, dengan ro juga, ya, di sekitar situ. Kalau itu kalau dal, sementara dot itu beda, jauh dia sebetulnya, ya. Itu tadi huruf bod, ya, huruf bod. Huruf bod itu tadi bod, ya. Terus kalau lam, tambah lagi lam, masih dimasuk di kelompok lidah, itu keluarnya dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu dengan ujung langit-langit, ya. Maksudnya ya tadi seperti huruf dal, ya, berdekatan dengan huruf dal, dengan huruf nun, ya. Iya, nun, ro, itu berdekatan di situ, ya. To, dal, ta, itu berdekatan di situ. Jadi kalau lam itu tepi lidah bagian depan, maksudnya depan lidah, ya, itu secara bersamaan setelah huruf dot, yaitu bertemu dengan gusi-gusi atas, ya, dengan gusi-gusi atas di belakang gigi seri atas. Lam, ya, itu lam ini nggak sulit sebetulnya. Kalau lam, nun itu nggak sulit, ya. Ro juga nggak begitu sulit. Kalau ro kendalanya cuman paling menebalkan atau menipiskan dan takrirnya. Ya, takrirnya kalau ro itu ada getar, ya, suara yang berulang, ya, suara yang berulang. Kendalanya di ro paling yaitu takrirnya, nggak boleh berlebihan takrirnya ketika melafalkan huruf ro, ya. Jadi lam, nun itu tambahannya, lam, nun itu berdekatan makrotnya. Di belakang atau di gusi di langit-langit bagian depan atau di belakang gusi gigi seri atas. Itu lam, nun, ro. Nah, itu berdekatan di situ, ya. Ta, dal, ta, po itu juga berdekatan. Kalau lam, nun, dan ro itu di bagian langit-langit atas agak ke dalam. Posisinya agak ke dalam sedikit, ya. Agak ke dalam sedikit, sekian mili atau sekian, ini sampai nggak nyampe 1 senti, agak ke dalam, ya. Bertemu ujung lidah dengan langit-langit bagian atas belakang gusi dari atas.
itu bagian dalam lam, nun, dan ro. Ya. Kalau ta, dal, dan to itu menyentuh, sudah menyentuh gusi. Sudah menyentuh gusi gigi seri atas. Ta, to, dan dal. Ya, dal, ta, to. Nah, dia sudah di gusi gigi seri atas. Itu 3 huruf itu. Kalau lam, nun, dan ro tadi ujung lidah bertemu sama dengan langit-langit atas, namun dia di dalam tidak sampai menyentuh gusi ya, tapi di dalamnya sedikit, agak mundur sedikit, gitu. Itu bedanya. Paling yang sedikit ada kesulitan mungkin ya, itu di ro. Ro itu karena dia punya sifat khusus yaitu takrir. Takrir ya, takrir itu artinya bergetar, bergetar atau berulang ya, suara yang dikeluarkan atau yang dihasilkan. Itu bergetar atau berulang. Ya, jadi kalau guru-guru kita mengajarkan bergetarnya itu tidak boleh berlebih. Tidak boleh berlebih. Ada yang bilang cukup 2 kali getaran aja. Seperti orang cadel gitu ya. Seperti gitu. Jadi tidak harus berlebihan. Bukan berarti harus nggak begitu, nggak boleh begitu. Cukup dia hanya 2 kali getar saja, ya. Itu ro. Dan nanti ada tantangan sendiri untuk huruf ro itu, ada saatnya dia dibaca tebal atau tafkhim, ada saatnya dia dibaca tarkik atau tipis. Nah, di sini ya tantangannya untuk huruf ro. Jadi itu untuk tambahan ya. Saya rasa untuk tambahan materi atau mengenai makhorijul huruf dari kelompok lidah ya. Kalau tenggorokan sudah kita bahas, itu ada 6 sudah ya. 6 tenggorokan bawah, tengah, dan atas ada 6. Dari lidah itu qaf bagian terdalam, kaf maju sedikit, jim, ya, dan sha, shin ya. Itu di tengah-tengah lidah. Nah, terus tambahan untuk malam ini lam, nun, dan ro itu bertemunya sisi dot dulu ya, dot. Maaf. Dot tambahannya. Dot itu sisi kiri kanan lidah bertemu dengan gigi geraham atas, disertai dengan mengangkatnya anak lidah dan merapat ke langit-langit. Menempel ke langit-langit, sifat itebak dan mengangkatnya itu namanya istilah. Itu bod ya. Bod, terus lam, nun, dan ro itu berdekatan. Sama-sama ujung lidah, sisi depan lidah kita bertemu dengan langit-langit bagian atas ya, di belakang gusi ya, gusi dari gigi seri atas ya. Itu nun, lam, nun, dan ro. Ingat 3 itu beda-beda berdekatan aja, itu makrotnya sendiri-sendiri ya. Terus kalau ta, dal, dan to itu makrotnya sama juga, bertemu ujung lidah juga dengan gusi. Gusi gigi seri atas atau di belakang gusi, mendekati dan menyentuh, ada yang menyentuh. Itu untuk ta, to, dan dal ya. Itu untuk makhrot-makhrot yang berasal dari lidah. Sudah ada berapa tadi? Kemarin 5, tambah bot 6, tambah lam, nun, dan ro 9, tambah ta, dal, dan to jadi 12. Belum selesai ini. Masih ada lagi dari 12 berarti masih 6 lagi. Masih 6 lagi yang berasal dari lidah. Ya, masih ada 6 lagi. Jadi 18 ya, 18 dari lidah ya. Yang berasal dari lidah itu ada 18 huruf. Yang belum berarti sod, zai, sin, sa, zo, dan zal.
Itu ya. Jadi yang belum itu sod, zai, sin, sa, wo, dan zal. Ada 6 lagi yang belum ya. Jadi yang berasal dari lidah yang dikelompokkan ke lidah ya, dari apa makrotnya yang berasal dari lidah itu ada 18 ya, yang dari lidah atau maudhi'ul lisan. Sementara dari halqi atau maudhi'ul halqi ya, tenggorokan ada 6. Ada 6 ya. Nanti kita tambahkan lagi pelan-pelan. Tambahkan lagi nanti pelan-pelan. Jadi yang belum kita latihan itu makhorijulnya. Baik, kita cukupkan dulu untuk materinya. Malam ini kita lanjutkan dulu latihannya ya. Sambil mengingat-ingat makhrot ya. Jadi makhrotnya berasal dari sini, kita apa namanya? Atau ada yang mau ditanya, ditambahkan atau dikoreksi? Oh, yang tenggorokan tuh ada 6 ya Pak Ustadz. Ya. Ha, ho, ain, rin, a, ha. Ya, betul. Jadi kalau diurut dari bawah itu ha, domir, hamzah di bawah. Ha dan ain di tengah. Rin dan kho itu di paling atas. Paling atas. Itu urut-urutannya. Kalau kita ambil dari tenggorokan paling bawah dulu ke tengah ke atas. Gitu ya. Jadi bisa kita rasa-rasa. Ya, jadi ha berarti kan di bawah ha. Nah, itu. Atau a. Jadi betul-betul sempurna dibuka mulutnya dan suara yang dikeluarkan itu dari tenggorokan paling bawah. Terus yang tengah-tengah ambil dari tengah. Kalau sudah tahu kita makrotnya di tengah, ini pasti kita rasa nih. Alham itu itu dari tengah. Terus ain. Ya, ain misalnya. A'ma. Nah, itu kan ada tengah. Terus misalnya ghain, ghairil, itu ghain. Terus misalnya khairukum, khairukum. Nah, itu kita rasa-rasa adanya di atas. Suaranya kasar ya. Kasar seperti orang ada apa ya, reak lah, seperti ada reak, ada pasir-pasir gitu. Kasar suaranya. Itu ghin dan kho ya. Tadi kof misalnya yang masuk ke lidah, lidah bagian dalam juga kita rasa-rasa ako, iko, uko. Nah, kita rasa-rasa adanya di bagian dalam atau pangkal lidah bagian dalam. Terus kaf, akmal misalnya akmal itu akmal, ik, uk itu kaf. Misalnya maju dari kof tadi. Jadi kita bisa kita rasa ini betul nggak? Sudah keluar pada tempatnya nggak? Pada makrotnya nggak? Nah, itu. Ya, kalau kita coba-coba latihannya, nanti latihan makhorijul huruf. Ya juga begitu. Ya, ja, jim, sya, misalnya shin ya. Ash, ish, ush. Nah, adanya di tengah-tengah lidah. Ash, ish, ush. Misalnya, ya, yu, ayya, iyi, uyu, misalnya. Terus jim, aj, ija, uj, adanya di tengah lidah. Ya, nanti kalau kita ketika melafalkan kita rasa-rasa sudah tepat belum. Makanya ada perlunya kita tahu teorinya, tahu secara teori ya gitu ya. Kalau kita tahu teorinya, pasti kita prakteknya kita arah-arahin, kita usahakan ya, kita upayakan untuk kembali ke tempat asalnya, keluarnya. Jadi kalau dia nggak keluar dari situ, berarti sudah berubah, bukan huruf yang dimaksud lagi, gitu. Oke, kita cukupkan dulu untuk materinya tentang makhorijul huruf. Kita masuk ke maaf. Tadi kita sampai di saba,
Saba 23 ya Pak ya? 23. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman azinalah. Ulang lagi. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman azinalah. Hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu maza qala rabbukum qalul haqqa qalul haqqa. Kalau kita berhenti qalqalah kubro. Kalau kita berhenti ya qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Kalau kita nggak berhenti, qalul haqqa huwal aliyul kabir. Lanjut dulu. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah. Qulillah. Kalau berhenti, jadi mat arid li sukun. Kalau nggak berhenti, qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Lanjut. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Sampai di situ. Sampai di 25. 23 sampai 25. Coba Pak Adi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Hatta idza fujji'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Ya, bentar. Pak Adin coba lagi diulang pendek-pendek ya sampai wakof, berhenti, stop dulu. Coba dari atas lagi. Paham? Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Ya, sebentar.
Ditambah lagi Pak di ikhfa-nya itu ditambah ya samar dan ditahan 2 harokat 1 ya. Penyempurnaan ya Pak Adin ya, penyempurnaan bukan nggak baik, ada. Ustaz. Iya, 1 itu. Kedua shin itu ada tasdid di situ. Jadi penekanan itu harus betul-betul ditekankan ya. Jadi wala la tadi 2 harokat matobi'i faush. Nah, jadi ini ikhfa masuk ke ausat ya, kausat ya. Iya, Nah, iya masuk betul. ausat. Wala faush syafa faush sya syafa'atu indahu ini masuk ke a'la atau akrob ya, ketemu dal itu lebih dominan suara samar. Sama. Indahu illahu-nya ini panjang 4 sampai 5 harokat itu masuk ke mad silah tawilah ya, bertemu dengan hamzah, adomir bertemu dengan hamzah ini panjang. Indahu illa liman azinalah, liman nun sukun bertemu hamzah izhar halqi. Nah gitu ya, ini yang perlu pemantapan ya Pak ya. Iya, Coba baik. sekali lagi. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Iya. Nah, ini masih cukup bagus, cuman masih agak goyang, belum persiapannya belum begitu mantap. Ya, perlu persiapan. Sudah cukup bagus. Cuman di sini sedikit tadi ilahnya ini sudah keteter di napas ya, karena mungkin nahannya lebih sempurna, lebih lama tadi. Ketika di ujungnya memang agak keteter. Illa liman azinalah. Saya Lanjut ulang ya Pak. Pak Ustadz. Ya, Oh, ulang lanjut boleh. aja. Ulang nggak apa-apa, ulang. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Ya. Lanjut boleh. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Ya, cukup bentar. Jadi ini kelihatannya kayaknya ringannya sepele, gampang seolah-olah ya. Namun yang tasydid ini ya betul-betul harus ditampakkan 2 huruf ya, bahwa itu 2 huruf. Misalnya di tadi wala fa'ush syafa'atu indahu illa liman azinalah. Itu 1. Terus hatta hatta iza fuzzi'a an. Nah, itu masalah tasdid ya. Tasdid lebih betul-betul ditekan di situ bahwa itu 2 huruf ya. Lanjutnya ini ini ya. Ikhfa yang masuk ke abad atau adena atau abad ya. Ini lebih dominan suara hunnahnya dan hunnah qaf ya, tebal. Fuzzi'a an qulubihim qalu maza qala
yarzuqukum. Ya, ini hanya lebih Saya ulang ya, memantapkan. saya coba ulang ya Pak Ustadz. Boleh, boleh. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman azinalah. Pak, maaf Pak Adin. Ya, Syaknya itu harus beda Pak, harus beda dengan sa ya. Jadi tafa'usya, tafa'usyafa'atu sya. Ingat lagi. Selain dia double tasdid juga sya. Sya itu sifat tafasyinya. Sya tafasyinya sy ya. Jadi ini sya. Fa'usyafa'atu. Nah gitu. Coba sekali lagi. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adinalah. Hatta idza fujji'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ya, lanjut. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh. Sebentar. Ini sama halnya dengan yang di atas. Coba lebih dimantapkan lagi, diulang. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh. Di sini Pak. Mai tahannya tambah sedikit lagi. Terus mim ketemu mimnya juga ditambah lagi. Sinnya ini sin biasa, kecil ya. Minas samawati wal ardh. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh. Coba lagi. Qul man yarzuqukum minas Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh. Ya. Qulillah wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Sedikit buyar konsentrasinya, diulang lagi di wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Pak. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Iya. Ingat tadi ya huruf bot ya, pelafalan huruf bot. Bolalim bertemu ya, bertemu sisi lidah di situ berat suaranya ya. Ya, belum hafal Pak Ustadz. Iya, sebentar ini sedikit-sedikit aja.
Terus di iwa iya. Jadi banyak yang maaf salah kafrah ya. Bukan wa iya. Jadi itu idgham, jatuhnya seperti idgham. Namun ini bukan idgham, hanya tasdid aja. Wa iya. Ah, seperti itu. Jadi sama dengan di suratul Fatihah misalnya iya karena abudu wa iya. Ah, seperti itu. Jangan sampai iya, jadi sama panjangnya i-nya dengan matobi'i-nya. Jadi bukannya matobi'i itu, tapi ke ya yang ada tasdid. Jadi namun memang perlu penekanan wa iya, bahwa iya-nya double. Sama halnya dengan tadi minas samawa, jangan sampai minas samawa terlalu ringan, Bu. Ya. Boleh sedikit Coba diulang lagi di ya Pak waktu. Ustaz. Ya. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ya, lanjut. قل لا تسألون عما أجرمت قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. Iya, cukup. Ya, seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan nanti jangan apa namanya lebih konsisten, lebih mantap lagi. Jadi di gunnah musaddadah misalnya, di panjangnya mad wajib misalnya, itu jangan sampai kelewat. Di tasdid juga perlu penekanan di situ. Minat samawa, saat samawa. Jadi memang betul-betul dinampakkan. Hatta juga ya, terus ikhfa-ikhfanya lebih dibikin apa rapih lagi gitu ya. Untuk bacanya Pak Adin sudah cukup lancar ya. Untuk makhorijul nanti bisa menyusul. Memen. Ustaz, terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tanfa'u syafa'u illa liman adina hatta idza fujji'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Pak Memen coba videonya coba dimatikan dulu Pak Memen, suaranya Suaranya kurang lancar, Pak. kurang lancar. Ya, barangkali bisa bagus suaranya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Ulangi Pak, Hah? ulangi dulu. Ulangi dulu. Ulangi.
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Menambah mat di a-nya, Pak, di ain. Syafa'atu a-nya itu nggak ada mat di situ. Tambah mat di ain. Coba diulang lagi. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Liman ini jangan terlalu cepat juga. Illa liman azinalah. Nun sukun itu sifatnya bainiyah. Jadi jangan juga liman azinalah kecepatan. Jadi disempurnakan aja. Liman azinalah. Yang penting jangan liman azina. Jangan begitu. Tapi liman azinalah. Liman azinalah. Seperti biasa aja. Jangan juga terlalu dikebut di situ. Jadi bainiyahnya nggak dapat mengalirnya. ولا تنفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Kenapa di ainnya masih nambah ya? Menambah mat. Di ainnya masih nambah mat. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Masih terlalu cepat. Liman azinalah itu terlalu cepat di situ. Liman azinalah. ولا ينفع Tan bukan yan. Tafa'ush. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Sekali lagi. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. Masuk ini. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Iya, liman azinalah. Liman أذن له. Atau sekali lagi, diulang sekali lagi, dimantapkan ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Iya. Lanjut. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Lanjut. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Diulangin dari kulillah. Dari mana? Kulillah. Kulillah.
Astagfirullahaladzim. Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan. Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Di sini Pak Memen antara mau wakaf atau mau berhenti atau nggak berhenti ya. Kalau kulillah itu nggak berhenti, itu cukup Or, 2 harakat or, saja. or, or. Ya. Qulillahu wa inna Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala la'anya nggak ada la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Jadi kulillahnya itu kalau mau berhenti beda. Kalau berhenti nggak apa-apa panjang. Kulillah boleh. Namun kalau nggak berhenti ya 2 harokat aja gitu. Coba. Qulillahu wa Itu inna kecepatan juga. Kulillahu wa in. Kalau kulillahu itu hilang matnya. Coba. Lillah. Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Sekali lagi. Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Masih agak kepanjangan ya. Qulillah kepanjangan. Qulillahu wa inna innya gunnah musadadahnya malah kurang ya. Panjangnya kata Allah itu kepanjangan. Qulillahu wa in Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan la'ala bukan la'ala. Kalau la'ala ainnya ada mat. perasaan udah benar. Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ya, lanjut. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Iya, ini cukup bagus di sini ya. Sebentar, coba di ini lagi ya. Qulillah lagi. Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ya, napasnya dolalim mubin mimnya ya, kurang napasnya kurang nyampe mungkin ya. Dan kau ulangi sekali lagi Ustaz. Ya. Qulillahu wa in Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Iya. Lanjut di terakhir itu. Qullah Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma
تعملون. Sedikit lagi ini Pak. Jadi di mat tobi'inya itu hampir sama panjangnya dengan mat jaiz dengan mat wajib Pak Memen. Justru di mat jaiz mat wajibnya itu agak pendek sedikit, namun di mat tobi'inya kepanjangan. Jadi membagi panjang-panjangnya mat itu yang masih sedikit kurang pas. قل Coba. لا تسألون عما أجرمنا ولا تسأل عما تعملون. Iya, ya itu matobi ini sudah cukup bagus di situ. Jadi yang beda ini kan ini nih Ya, amma pertama adalah ini kan ada bendera ya, jawaban. lambang bendera kayak alis itu. Ya. Amma satu lagi wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim bin. Jadi membagi-baginya itu ya. Jadi mat tobi'inya jangan boros. Nah, kalau di mat wajib, mat jaiznya perlu diayun 2 kali, 4 harokat ya, atau 5 harokat. Gitu. Sedikit di situ aja. Yang lainnya sudah cukup Kita ulang, bagus. kita coba dari wa inna sampai ke Boleh, boleh. 25. Boleh, boleh. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dolalim mubin. Qul la tus'aluna amma romna wala tus'alu amma ta'malun. Gimana Ustaz? Cukup, ya cukup. Ya begitu, kurang lebihnya begitu. Jadi harus porsi-porsinya itu pas, begitu Ya, ya. Porsi ya yang 2 harokat. ini ya antara guna sama misalnya yang 4 harokat itu yang masih sama dengan Ya. matobi'i. Kadang-kadang masih agak terdengar sama gitu. Matobi'inya juga panjang, mat wajibnya juga panjangnya berkurang, matobi'inya berapa. Jadi kayak nggak ada pembeda gitu. Jadi porsinya Ya, dipas-pasin, diukur kayak itu. Itu tuh lumayan tadi ya, lumayan. Cukup dulu Pak Memen, Pak Lazuardi. Siap Pak? Baik, Pak. Sebentar, Pak. Mungkin Ya. dulu. Hangat Pak, air hangat Pak. Ya. Maaf, Pak. Saya nggak bisa panjang-panjang, Pak, ininya, Ya, bacaannya. pendek-pendek aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير Ulangi. وهو العلي الكبير Kabir, K. وهو العلي الكبير Ya. Ya. قل من يرزقكم من السماوات والأرض
Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Diulangi dari ini. Qulillah. Ya kan? Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Iya, lanjut. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Sekali lagi yang terakhir. Qullah. Qul la tus'aluna amma ajramna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Masya Allah. Cukup bagus, Pak. Cukup bagus ya. Qul Cukup. Sampai di situ. Sampai di situ. Tadi di sini aja sedikit koreksi, Pak ya. Di mana tadi? Ajromna wala. Di Hudan. Hudan. Wa inna au iyyakum wala ala hudan au. Dan ini jangan sampai ditahan. Jangan la ala hudan. Enggak begitu. Tapi hudan cukup disempurnakan aja. La ala hudan au fi dhalalim mubin. Itu aja ya. Satu. Kalau gunah musadadahnya cukup bagus. Mantobi'inya cukup bagus. Terus sama dengan Pak Memen juga tadi. Qulillahu wa inna. Jadi kalau nggak berhenti di situ, kata Allahnya itu cukup 2 harokat aja. Jangan terlalu panjang juga. Kecuali kalau berhenti. Qulillah. Kalau berhenti kan ada tanda sholat, tanda wakof, tanda berhenti. Kalau mau berhenti tapi nggak berhenti, Kalau saya Qulillahu lam wa soalnya in. Qulil wakopnya lam. lam. Oh di mushafnya lam. Oh, berarti dilarang berhenti ya? Dilarang berhenti. Nanti Iya, diulang dari ada. situ lagi. Iya, ada mul aula ya. Itu kalau di saya tola, dua-duanya tola. Di fil tola, kulillah tola. Jadi ya memang lebih dianjurkan untuk langsung sih, lanjut ya. Namun kalau berhenti atau wakaf kaidahnya kita boleh dipanjangkan. Namun kalau nggak berhenti, artinya dia nggak jadi mat arid itu pun Ya, ya. kata Allahnya, cuman jadi matobi'i aja. Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Boleh sekali lagi di situ, Pak? Baik, Pak. Qulillahu wa inna au iya fi dhalalim mubin. Sekali lagi, boleh. Sekali lagi, Pak. Ya, silakan. Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Masya Allah, cukup. Ya, cukup ya. Pak, coba Pak Adin dilanjut, Pak. Dilihat dulu, dibaca ya seperti tadi.
pelan-pelan aja di mana kira-kira bisa wakof kalau nggak nyampe. قل يجمع Nah, قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ثم يفتح بيننا. Apa Ustaz? قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Iya, cukup bagus, ya, cukup bagus. Nah, ini paling faktor nafas ya, di ujungnya nggak jadi 6 harokat nggak apa-apa ya, karena mampunya 4 ya 4 aja gitu ya. Iya. Jadi bacaannya cukup bagus. Coba satu ayat lagi. قل أروني الذين الحق قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. Ulangi, syaknya dibenahin lagi, Pak. Syaknya dibenahin lagi. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. Lanjut. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Sekali lagi, qul aruniyallazi قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. di sini, Pak. Di sini. Niyallazina alhaqa dua ini. Allazina alhaqa ya. Ulang lagi. Al-Haqqa. Oh, ini. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Lanjut. Pak Ustadz, HP. Ya, lanjut. قل أروني الذين الحق. Nah, bukan nal. Ya, itu yang dimaksud tadi. Alladzinal haq. Itu bukan, Pak Ustadz. Bukan, betul ini yang tadi dibaca ini bukan nal tapi ladzina al-haq. Maaf Pak Ustadz, yang mana? Yang ayat betul ya. Alladzina semua. Qul aruniyal ladzinal. Pak bacanya nal. Nah, itu harusnya ladzina al-haq. Al-Haqqa. Arunial. Qul arunial. Iya, baik Ustadz. Saya ulang ya Pak Ustadz. Ya, silakan. Qul aruni alladzinal haq.
bukan Itu. al-haq, bukan al-haq, Al, bukan ada al-haq. al, Ada ada al, ada hamzah. hamzah. Oh iya iya Ya. iya. Iya. Qul aruni alladzina alhaqtum bihi suraka. Kalla bal huwallahul azizul hakim. Cukup. Kalau yang di sini sedikit aja Pak ya. Pertama kalau di mushaf saya berhentinya lebih bagus di kalla berhenti. Jadi qul aruniyalladzina alhaqatum bihi syuraka akalla itu masalah berhenti kalau di mushaf saya ya, namun kalau beda nggak Sama apa-apa. kayak pola. Sama Pak Ustaz. Nah, satu itu. Keduanya tadi sedikit aja ya. Sya-nya itu memang di posisi ini sya-nya memang agak sulit kita bikin tafasyi, tapi usahakan. Bihi syuraka sya syuraka akalla. Situ aja sedikit ya. Iya. Terus kalau Baik, zainya Pak Adin sudah bisa kontrol. Azizul Hakim. Kontrolnya lebih selain dikontrol juga dibiasakan zai pakai Z ya. Biasakan lama-lama bisa. Ya, cukup Saya di ulang situ ya Pak Pak ya. Ustaz. Oh, boleh, boleh. Qul aruni alladzina alhaqtum bihi suraka akalla bal huwallahul azizul hakim. Ya, cukup. Pak Memen, silakan. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil Ulangi dulu, Pak. Ulangi dulu. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil Satu nambah panjang sedikit, Pak. Ya tahu bainana hu-nya itu jangan diayun. Satu di situ. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq Ah, mantap. Lanjut. wa huwal fattahul alim. Lanjut. Qul aruni alladhina alaqtum bihi syuraka ulang. Ya. Qul aruni alladhina alaqtum bihi syuraka akalla bal huwallahul azizul hakim. Masya Allah. Ini bagus, Pak. Ya, tinggal di sedikit aja tadi. Di azinya bagus. Kalau di zulnya itu agak-agak masih samar antara mau... Masih ini. Kalau di azinya sudah bagus tadi zai, tapi di zulnya itu masih agak mengarah-ngarah ke jim. Itu aja sedikit ya. Jim. Bukan jim tapi zim ya. Al azizul, Iya, azizul. azizul hakim.
Iya, cukup, Bal cukup. huwallahul azizul hakim. Ya, cukup. Sudah bagus ini. Masih, Sudah cukup bagus ya. Pertahankan itu tambah-nambah mat Insya Allah. itu hilang. Mudah-mudahan bisa hilang ya dan menghilangkan mat, jangan menambah mat. Gitu. Pak Lazuardi, silakan. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Sekali lagi dari atas lagi Pak. Qul yajma'u bainana. Qul ara'ain, iya Pak, itu ya. Qul yajma'u. Qul yajma'u ya. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Cukup. Oke, cukup ya. Coba saya tanya dulu Pak Lazuardi di al-haqqatum fihi mim ketemu ba ditahan itu hukumnya apa Pak? Ini hukum mim Bisa. ya. Pak. Ikhfa safawi ya. Nah, Nifas apa ikhfa safawi. Kalau mim safawi. Mim, ada mim tuh, siapa? Al-haqqatum bihi syuraka akalla. Syuraka itu apa tuh? Mat apa? Kalau Zuardi ingat. Ulang lagi. Syuraka, Benderanya panjang, syuraka. alisnya panjang. Betahnya dimatikan. Mat wajib mufassir ya. Ya, wajib. Wajib mutasyil ya. Wajib mutasyil. Itu matobi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Bertemu dengan hamzah nih. Jadi ini mat wajib. Ya, terus yang di akhir azizul hakim. Zulnya ini apa Pak? Hukumnya? Azizul hakim. Zulnya itu Lam samsiah. alif lam Qamariyah. Alif lam Maria. Kalau bertasdid, kalau samsiah Ya, kalau bertasdid di lamnya ada tasdid itu Qamariyah. Ya, alif lam Qamariyah. Terus hakim matobi'i bertemu dengan mim yang kita sukunkan dan kita wakof itu jadi mat apa? Mat arif disukun. Mat arif bin sukun. Mad arif lit sukun.
lagi. Mat arid lid sukun. Arid, nah itu dot ya, dot jangan dal. Arid lid sukun. Lid lid Lidnya sukun. ada tasdid. Lid sukun. Oke. Untuk malam ini kita cukupkan dulu Pak ya. Sampai di sini ya, insya Allah. Baik, Nanti Ustaz. di Jumat Baik Pak Ustaz. malam Sabtu insya Allah kita masih diberi umur panjang, bisa beri kesehatan, ya kita masih Maaf Pak Ustaz, udah seminggu kemarin nggak masuk. ya nggak apa-apa. Beralih bolak-balik ke dokter terus Pak Ustaz. Ya mudah-mudahan apa yang diupayakan, diikhtiarkan, diijabah ya. Semoga tambah sehat. Mohon Sering ke doanya. dokter. Terima kasih Pak Men. Iya. Juga Kalau saya itu kalau ngaji, salah bener ngaji. Sekarang lumayan sembuh. Betul. ini Nanti suaranya tak sharing gitu Bapak. Ini ada beberapa sharing dari ini yang bahwa diantaranya tadi banyak istighfar, terus untuk lansia khususnya ya baca Quran. ya betul Pak Ustaz. Ya ininya itu Memang pasti tandanya kalau salah terus berarti sakit. Hatinya sakit berarti itu pasti akan turun badannya sakit. Sifa. Iya, Obat. mau salah terus. Bolak-balik sampai belang itu seperti tadi Pak Ajin nggak kelihatan itu. Kayak tadi kan ada apa ada Hamzah. Itu nggak kelihatan. Ya Makanya bisa. beberapa kali itu lagi. Apanya sih? Ternyata di depannya ada alif itu tadi. Insya Allah Pak Mujawali kalau ngaji salah benar ngaji. Insya Allah karena ngaji itu bagi lansia obat. Iya Sifa. Ya, tapi Baik, Pak, inilah ya. ya baik Pak. Terima kasih Pak Baik Ustaz. ya, terima kasih. Selamat malam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barangkali ada yang kurang berkenan. Sama-sama Pak Ustaz. Ya, insya Allah kita masih dipertemukan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih bimbingannya. Sama-sama Pak Adin. Sama-sama Telah semuanya. membuat saya jadi sehat lagi. Alhamdulillah.